welcome back to my YouTube channel Imelda's Journey. Bagi kalian yang baru datang di channel aku, kenalin, aku Imelda, aku asal Karawang, Jawa Barat, yang sekarang lagi ada di Belanda. Udah 1 bulan di sini dalam program Au Pair. Jadi program Au Pair itu program cultural exchange ya teman-teman. Jadi aku bakal tinggal di Belanda selama 1 tahun. Ya, di video sebelumnya aku udah cerita tentang kayak beberapa culture shock yang aku alamin. Cuman kayaknya setelah aku lihat lagi banyak juga culture shock yang nggak aku cantumin. Tapi oke lah, udah nggak apa-apa ya. Jadi nanti mungkin aku bakal buat video yang lain ataupun ya udahlah, keep enjoying aja ya. Dan sekarang di video kali ini aku mau cerita beberapa hal yang aku nyesel kenapa aku nggak bawa dari Indonesia. Oke, kita dimulai dulu dari hal-hal yang pribadi aku ya, karena mungkin hal-hal yang aku alamin ini bisa jadi referensi juga nih buat teman-teman yang udah lagi prepare buat au pair, udah tinggal berangkat ataupun hal lain sebagainya ya. Jadi yang pertama, kalau kalian Muslim, kalau kalian Islam, kalian cukup bawa mukena 1 aja dan yang travel ya, karena di sini nggak ada yang jualan mukena. Bukan nggak ada ya, mungkin aku nggak tahu tempatnya dan itu pasti harganya mahal. Ya. Terus yang kedua, kalian bawa celana yang sekiranya nyaman dipakai, karena kalau misalkan di sini kan kalian take care of children ya kan. Jadi kalau menurut aku bawalah celana yang elastis atau yang kayak jogger gitu guys. Di sini aku agak nyesel kenapa aku nggak bawa. Aku cuman bawa beberapa celana doang. Aku cuman bawa 3 celana doang. Celana hitam yang ini, celana Levi's 1, sama celana yang kayak gini juga tapi beda warna. Aku kira bakal nyaman ya untuk dipakai di sini, tapi ternyata enggak guys. Dan menurut aku lebih nyaman pakainya jogger. Jadi kalian nanti mungkin bawalah 1 jogger lah ya, 1 atau 2 lah. Pokoknya nggak harus jogger, yang penting bahannya enak gitu kan, dipakai buat bermain sama anak-anak. Terus selanjutnya hijab. Bawalah hijab seperlunya, tapi yang bisa di mix and match sama segala pakaian kalian gitu loh. Jadi kan nggak yang banyak banget, tapi aku saranin sih bawanya banyaknya yang jilbab ya, yang jeblusan gitu loh. Jadi bukan yang segi 4 atau yang pasmina yang perlu jarum. Karena sepengalaman aku, karena aku di sini take care-nya anak usia 1 tahun dan dia itu lagi aktif banget, aku khawatir banget kalau misalkan dia tuh bakal kena jarum aku. Makanya aku selalu pakai yang jilbab jeblus kayak gitu. Nanti aku juga tunjukin ke kalian jilbabnya yang kayak gimana. Mungkin kalian juga bisa jadi referensi buat dibawa. Kalau misalkan kalian gak pakai hijab juga ya berarti aman gitu ya. Terus selanjutnya jepitan rambut. Aku nyesel bawa jepitan rambut cuma 1, karena ya kalau misalkan rusak gak ada gantinya. Kayak yang sekarang nih, jepitan rambut aku rusak karena dimainin sama anak host family aku, dan itu nggak apa-apa banget, itu wajar karena namanya juga anak-anak ya kan. Cuman kita emang harus antisipasi gitu loh, paham gak sih? Jadi seenggaknya kita tuh bawa 2 gitu tuh. Kalau misalkan emang rusak 1, ya 1 lagi masih ada gitu tuh. Apalagi kalau masih baru-baru ya, kalian belum tahu belinya di mana, harganya seberapa, dan kalian belum tahu kemana-mana lah pokoknya. Jadi aku masih ngikutin alur dan masih beradaptasi dengan keluarga di Belanda kayak gitu. Jadi emang menurut aku antisipasi itu perlu. Nah selanjutnya ini guys, kacamata. Sumpah ya, di Belanda kacamata tuh mahal, dan aku pakai kacamata ini, aku kan minus. Ini bener-bener disangkanya kacamata mahal. Karena apa? Kalian lihat sendiri, ini fotokromik, bisa berubah warna. Dan kalau kalian beli di Belanda ini tuh mahal. Kalian wajib bawa kacamata. Kalau misalkan kalian nggak minus,
ya kalian beli aja yang fotokromik yang bukan minus kayak gitu tuh. Kalau misalkan emang nggak mau yang fotokromik gitu kan, ya kalian bisa pakai juga kacamata hitam. Karena kalau misalkan beli kacamata hitam di sini mahal. Pokoknya kacamata itu mahal di sini guys. Soalnya aku pernah kayak apa ya, ngobrol-ngobrol gitu kan sama host family aku. Ternyata kita topiknya itu waktu itu topiknya tentang kacamata, dan itu ya lumayan lah. Jadi menurut aku kalian bawa dari Indonesia, dan aku pun bawa 2 guys buat cadangan, takutnya ini patah atau gimana kan, jadi aku bawa cadangan gitu. Nanti aku juga bisa deh sertain link di bawah. Selanjutnya bawa kaos kaki yang tebel dari Indonesia, dan kaos kaki yang biasa 2 lah. Pokoknya kalian bawa kaos kaki ya minimal 3 gitu tuh, karena di sini kaos kaki perlu banget guys. Tuh di sini cuacanya tuh nggak jelas. Labil banget. Tadi kan kalian tahu kan panas gitu kan, ada sinar. Sekarang mendung. Ya begitulah, dan anginnya pun di sini dingin guys. Ini aku nggak pakai kaos kaki, bener-bener dingin sih. Bawa stok makanan yang sekiranya praktis. Misalnya abon. Karena apa? Yang namanya kita ini cultural exchange. Ini kita jujur-jujuran aja ya. Aku sebagai orang Indonesia, aku alhamdulillah banget dapat host family yang baik dan green flag lah kalau kayak gitu ya. Pokoknya baik banget dan bener-bener welcome banget sama aku. Cuman karena sifat nggak enakannya orang Indonesia, kadang budaya orang sini tuh kalau samar ya makannya tuh siang guys. Sedangkan aku biasa sarapan di Indonesia, nggak biasa banget sih, tapi kayak pokoknya kalau misalkan mau makan, dan kalau pertama kan kita nggak tahu ya mau masak apa, mau makan apa gitu kan. Jadi seenggaknya nih guys, kalau misalkan ada abon ataupun makanan yang udah siap saji gitu tuh ya, itu ya kita bisa aman gitu loh. Kalau nggak abon, kalian bawa wafer lah buat ngeganjel gitu kan. Kalau nggak energen gitu tuh guys. Jadi emang bener-bener udahlah ngeganjel dulu, soalnya nggak enakan juga guys kalau misalkan orang-orang di rumah ini belum pada makan atau belum pada sarapan, terus kita udah makan duluan kayak gitu tuh. Itu tuh kayak nggak enak, apalagi kita posisinya lagi ngumpul di situ, itu tuh kurang enak. Jadi kayak seenggaknya kalau misalkan energi kan cuman tinggal pakai air panas, pakai minuman, terus kayak diminum biasa, itu kan lumayan gitu kan, daripada kita kayak pagi-pagi udah kelontang ambil wajan lah ini segala macam, kayak kurang enak lah menurut aku. Cuman kalau misalkan kalian orangnya enakan-enakan aja ya nggak apa-apa, tapi ini cuma saran aku aja, bawa energen atau kayak wafer atau kayak abon kayak gitu deh, gitu ya guys. Kalian juga bawa lah ya makanan khas dari Indonesia buat host family kalian, dan juga ada yang buat kaliannya kayak gitu. Jadi emang benar-benar makanan yang emang dikasih ke host family atau buat bersama, dan ada juga makanan yang buat kalian sendiri gitu tuh, yang kalian simpan di dalam kamar misal kayak gitu. Karena kalau untuk awal-awal menurut aku itu penting banget sih, karena pastinya ada sungkan gitu tuh. Kayak aku 1 bulan di sini masih agak sungkan kayak gitu tuh, tapi alhamdulillah aku udah mulai beradaptasi dan udah mulai tahu ritme waktu yang pas, kapan aku ini kayak gini. Apalagi pas awal-awal kalian pasti ngalamin jet lag guys, kalian susah tidur, kalian siang ngantuk, malamnya melek kayak gitu, kayak bener-bener aneh banget rasanya. Karena emang aku juga kan baru pertama kali pergi ke luar negeri gitu kan, terus kayak flight internasional, itu bener-bener perjalanan 23-24 jam di pesawat gitu. Jadi kayak bener-bener beda banget waktunya. Jadi seolah-olah kayak aku raganya nih udah di Belanda, tapi apanya ya, habitnya aku masih ke bawah di Indonesia. Selanjutnya aku saranin kalian bawa sendal, karena nggak mungkin juga kalian datang ke Belanda cuma bawa sepatu doang. Bawa sepatu cukup 1 aja, terus sama sendal 1, dan sendalnya nggak usah yang aneh-aneh, sendal yang emang jepit atau apa udah nggak apa-apa kayak gitu tuh. Yang penting yang tipis, yang nggak makan tempat, nggak usah yang kayak sendal krok yang gede gitu, nggak usah. Yang sendal yang biasa aja, karena kemungkinan bakal kepake juga kalau misalkan kalian ngajak jalan-jalan anak host family kalian ke taman yang dekat-dekat rumah, ataupun ya kalian bisa pakai ketika kalian mau explore tempat yang deket-deket aja kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai sepatu ribet gitu loh. Terus handuk, tapi kalau handuk aku
alhamdulillahnya dikasih sama host family. Oh iya, itu juga termasuk culture shock loh guys. Handuk. Kalau di Indonesia, handuk itu kan berkali-kali pakai ya, kayak jemuk, pakai gantung gitu kan. Nah, tapi kalau di Belanda sekali mandi habis dipakai langsung ditaruh. Jadi kayak wow, culture shock banget. Aku kira anduk tuh kan banyak ya di lemari. Kok ini anduk banyak banget ya di lemari. Dan aku pertama kali mandi di Belanda, ya aku mandi, aku pakai anduk, terus anduknya aku cangkolin gitu kan, gantungin, terus ditegur lah, maksudnya bukan ditegur, ditanyain, ini anduk buat apa ya, ini anduk bekas kamu mandi kayak gitu kan. Kata aku bilang, oh iya gitu, oh kan kamu bisa taruh di sana kayak gitu. Jadi dia nunjuk ke tempat cucian baju kayak gitu, taruh di situ. Oh gitu ya, berarti oh aku tuh make sure lagi gitu kan, kayak oh berarti kalau di sini sekali mandi langsung ganti anduk ya gitu. Oh iya, di sini satu kali mandi ganti anduk kayak gitu. Dan emang bener-bener dibedain juga anduk badan sama anduk kalau keramas kayak gitu. Jadi kayak oh oke, I understand kayak gitu. Unik banget sih. Jadi nggak tahu ya, kalau misalnya kalian mau bawa anduk, bawa aja, karena aku juga bawa, tapi anduknya anduk kecil, anduk travel kayak gitu, karena ya jaga-jaga aja, takutnya nggak di-provide, tapi kayaknya di-provide sih gitu. Atau kan kalian bisa tuh anduk kecil itu kalau misalkan kalian mau travel ke another country, kalian bisa bawa kan kayak gitu. Aku juga beli di Shopee sih guys, anduk traveler kayak gitu. Pokoknya lucu dan simple, ringkes. Nanti aku juga bisa taruh linknya di bawah ini. Selanjutnya skincare. Pokoknya yang hal-hal pribadi kayak skincare atau makeup, kalian nyetok aja guys, mendingan. Soalnya kan nggak tahu ya merek apa yang cocok sama kita. Kayak aku nih, aku di Indonesia nggak pernah ngalamin jerawatan, jarang banget aku jerawatan, dan jarang banget aku punya ketombe ataupun masalah-masalah rambut yang rontoknya sampai gimana gitu kan, kering gimana. Nah, nyampe Belanda aku bener-bener dah tuh, si rambut aku ketombean dan kering gitu tuh, rambutnya kurang sehat, sama ya aku mukanya jerawatan kayak gitu loh. Aku juga kaget kayak, hah kok gini gitu kan. Mungkin ya cuaca atau apa, tapi menurut aku kalau cuaca atau apa di sini bagus semuanya, cuman ya emang butuh deh gitu tuh. Jadi seenggaknya kalian bawa deh masker buat jerawat atau obat total jerawat kayak gitu, takutnya kalian ngalamin kayak aku juga gitu tuh, jerawatan. Nah terus soal sampo, aku juga nggak ngerti ya kenapa aku ketombean waktu di Indonesia enggak. Mungkin karena samponya nggak cocok di kulit aku kayak gitu, karena aku kan nggak bawa sampo dan persabun-sabunan, aku cuma bawa sabun cuci muka aku doang. Jadi kayak kalau misalkan samponya kalian bawa dari Indonesia yang emang bener-bener kalian cocok, ya kalian bisa pakai gitu tuh. Tapi kalau misalkan nggak bawa pun ya semoga aja kalian cocok sama sampo di sini. Jadi pokoknya kalian harus bener-bener mikirin banget sekiranya hal-hal pribadi apa yang bisa kalian bawa ke Belanda. Salah satunya yaitu sampo yang takutnya nggak cocok. Soalnya kayak nggak enak banget guys kalau misalkan ketombean tuh, bener-bener deh. Terus yang selanjutnya body lotion kali ya. Enggak, makeup, lipstick. Aku emang dari Indonesia ini sih guys, soal lipstick itu cocok-cocokan. Aku tuh sensitif banget bibirnya, jadi nggak semua lipstick cocok di aku. Bukan warnanya ya, tapi kayak mungkin kandungannya. Karena kalau misalkan aku pakai lipstick dan lipstick itu nggak cocok di aku, bibir aku itu ada bintik-bintiknya gitu loh guys. Kalau nggak kayak ngelupas gitu loh. Walaupun aku pakai lip matte, sebelum pakai lip matte pakai lip balm dulu, itu tetap si bibir aku nih sensitif, jadi ngelupas gitu. Jadi makanya aku tuh bener-bener bawa lipstick langganan aku dari Indonesia ke Belanda. Tapi apa coba guys, di sini tetap aja aku kulitnya mungkin kering kali ya. Jadi aku kan cocoknya di Wardah sama di Baran Bliss sama di, udah sih aku baunya yang itu, yang lipstick. Nah ternyata sama satu lagi Vaseline. Dan ternyata yang kepake banget di sini itu lipstick Vaseline. Nanti aku juga bisa kasih tahu lipstiknya kayak gimana, dan aku kasih linknya di bawah buat kalian check out. Pokoknya si lipstick ini wajib kalian bawa dari Indonesia. Kalian beli di Indonesia, bawa ke negara kalian. Karena apa? Itu kan kayak lip balm tapi udah ada warnanya gitu loh guys. Jadi bener-bener oke lah kayak gitu tuh buat sehari-hari. Selanjutnya apa ya? Sunscreen penting banget. Sunscreen guys, kalian bawa sunscreen.
pasti kalian udah ngerti sendiri ya bawa sunscreen. Cuman aku saranin bawa sunscreen dan sunscreen badan juga, karena aku nggak bawa sunscreen badan guys. Pokoknya gitu, sama pokoknya hal-hal perawatan wajah entah badan yang kandungannya itu bisa melembabkan, ekstra melembabkan pokoknya. Karena emang beda di sini nih hawanya. Kalau di Indonesia mungkin ada tingkat kelembabannya itu berapa persen. Nah kalau di sini tuh aku rasa kering gitu loh. Kayaknya kalau aku jadikan kayak kan gesek deh. Aduh, pokoknya gitu deh guys. Ya teman-teman, aku Imelda, mungkin segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan pokoknya jangan sungkan banget buat mampir ke TikTok ataupun ke Instagram aku, yaitu di @iimengda. Bye bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.